Di zaman Bani Abbas yang pengaruhnya cukup luar biasa, sampai terkenal dengan di Baghdadnya 1001 malam tumbang. Di zaman Spain atau Spanyol 350 tahun lebih tumbang. Di India, semenanjung Arabia sebagian, ma'assalamah, tumbang semuanya. Dari sebab apa pada waktu itu yang begitu kejayaan luar biasa bisa hancur berkeping-keping? Tidak terlepas di Indonesia, Aceh, Pasai, Lembang, Cirebon, Demak, Banten, Tidore, Ternate, dan kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu yang luar biasa kesal. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Karena dijauhkan yang pertama kali demi kepentingan kerajaan pada waktu itu, dijauhkan sebagian dari para al-ulama, dijauhkan dari para al-awliya, melentur kecintaannya. Satu sisi Syahibul Hoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala amrina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Di kesempatan berbahagia ini, kami dari Jalan Sentral Raja dan akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya. Dan juga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga doa untuk kita semua bahwa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, kami Santri Astroja akan memberikan video ceramah madrasah dari beliau yang mulia Maulana Nabi Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya, di mana beliau di kesempatan kali ini menyampaikan tentang bab bahaya tentang fitnah, bab bahaya tentang para pembuat hoax, yang dimana akhir-akhir ini sangat meresahkan sekali. Dan ini hoaxnya gampang diterima karena hoax ini terstruktur dan sistem. Ya, artinya apa? Di dunia media sosial seperti sekarang ini, orang gampang sekali termakan berita yang fitnah, berita hoax ya. Dimana akhirnya seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, demo di mana-mana, demonya sih nggak masalah, demonya bagus untuk memberikan sesuatu yang positif. Tapi di baliknya banyak sekali provokator dengan memberikan hoax, dengan memberikan fitnah yang akhirnya dampaknya itu kerusuhan. Nah, ini bahaya dari hoax dan fitnah seperti itu. Bahkan beliau menyampaikan tentang jangankan masalah kerusuhan, negara hancur karena hoax, negara hancur karena fitnah. Dan ini adalah sejarah yang sudah terjadi. Nah, ini sedang diterapkan di Indonesia seperti itu. Dari zamannya para tabi'in, yaitu dari kerajaan Bani Umayyah, para sahabat sendiri pun pernah mengalami seperti itu. Terus dilanjutkan dengan para tabi'in dan terus sampai dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hancur bukan karena perang, tapi hancur karena hoax, hancur karena fitnah. Dan ini ancaman untuk sekarang ini. Dan ini kita harus jaga bersama seperti itu. Kejelasan seperti apa ya, dan ini perlu kami sampaikan. Allah melaknat orang yang membuat berita hoax dan fitnah. Dan kejelasan seperti apa, mari kita simak bersama. Monggo. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, rahmatan wa shifa, bi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuha sadatun al-a'izza al-fudala, yang sangat saya banggakan, saya hormati, dan mafakhiruna, kebanggaan kami, Al-Ustadz Al-Kabir Al-Syekh Iskandar Nur, atalallahu umruhu sihatin wa afiyah, dan beberapa asatid wa asatidah, para masyayikh, para pendidik dalam dunia pesantren, dalam dunia pesantren ulil absor. Semoga para beliau diberi kesabaran, diberi kecerdasan di dalam mafahim, dalam rangka mendidik, membimbing para santriwati, santriwan dan santriwati, dan para muridin khususnya. Dan yang saya hormati para masyayikh dan habaib, di antaranya para beliau Al-Habib Salim bin Salahuddin bin Jindan, dan beberapa habaib dan para masyayikh. Maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi hormat takdim kami, ikhtiram kami kepada para beliau. Segenap kepengurusan Pondok Pesantren Ulil Absor, ya, As-Siddiqiyah, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati anak-anak kami, saudara-saudara kami, GP Ansor dan bansernya, dan yang saya hormati para santriwan dan santriwati yang selalu kami banggakan. Malam hari ini bagi saya pribadi mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa dalam Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Kita sempat diberi kesempatan oleh Allah bisa bertatap muka, bermuajahah, mengingatkan untuk diri saya sendiri, terutama waktu saya pertama kali belajar, tidak terlepas dari dunia pesantren, jadi mengingatkan kembali kehidupan ketika kita belajar, walau kana harfan, kita mendapati dari para masyayikh yang selalu Al-Fakir banggakan. Beruntunglah atas kalian semuanya yang masih menjumpai, bisa duduk bersama dengan para masyayikh bagian
umur kami semuanya ini tidak percuma. Dari itu kami banyak melihat beberapa kitab-kitab tentang manaqibul aulia, manaqibul ulama. Tidak cukup dari itu, beberapa nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kami yang telah banyak menitik beratkan bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberi kefutuhan, futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seringnya kita sering membaca Dzikrus Shalihin, saya banyak menemukan satu hal-hal yang sangat luar biasa. Di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mendapatkan tempat yang luar biasa, pangkat yang tinggi, ilmu yang luar biasa. Begitu pula Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadali atau Sadili, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Al-Imam Aliul Khawas, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan banyak lagi tokoh-tokoh kalau kita sebutkan. Ternyata mendapat kunci kebutuhan hanya dua hal. Apa yang pertama? Kunci dua hal ini yang akan meraih segala martabat dan barokah. Di antaranya sebagaimana yang dicapai oleh para sahabat. Para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kalau dibanding kita ini perbedaannya jauh sangat menyolok. Apa di antaranya? Di dalam pondok pesantren atau setiap santri atau alumni pondok pesantren di dalam rumahnya tidak hitung beberapa kitab atau beberapa mujallad ada di dalam ruangannya. Lain dari itu, toko-toko kitab sudah tersediakan. Alat tulis, tidak cukup alat tulis, bahkan handphone atau tape yang kecil bisa untuk merekam setiap fatwa-fatwa di dalam pengajian-pengajian. Sarana yang sekarang lebih mudah. Jangankan lagi di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dari mulai periode Hasanul Basri, setelah Al-Imam Uwais Al-Qarni Sayyid Tabi'in, dan beberapa tokoh-tokoh pada waktu itu, situasi atau suasana yang terkadang hangat, dingin, situasi politik, situasi ekonomi, pertanian,
setelah wafatnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, muncullah kerajaan-kerajaan, bukan khalifah lagi. Bani Abbas, pertama Bani Umayyah, Bani Abbas. Bagaimana kejayaan pada waktu itu? Bani Umayyah yang begitu hebatnya tumbang. Di zaman Bani Abbas yang pengaruhnya cukup luar biasa, sampai terkenal dengan di Baghdadnya 1001 malam, tumbang. Di zaman Spain atau Spanyol 350 tahun lebih, tumbang. Di India, semenanjung Arabia sebagian, ma'assalamah, tumbang semuanya. Dari sebab apa pada waktu itu yang begitu kejayaan luar biasa bisa hancur, berkeping-keping? Tidak terlepas di Indonesia, Aceh, Pasai, Palembang, Cirebon, Demak, Banten, Tidore, Ternate, dan kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu yang luar biasa kesal. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Karena dijauhkan yang pertama kali demi kepentingan kerajaan pada waktu itu, dijauhkan sebagian dari para al-ulama, dijauhkan dari para al-awliya, melentur kecintaannya. Satu sisi Syahibul Hoa atau hoax, bagaimana cara menghancurkan yang begitu hebat kekuatan Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya. Malaka pada waktu itu 1511 Masehi yang dipimpin oleh Sultan Mansur Mahmud Shah, tumbang oleh Portugis dengan mudahnya. Karena apa? Pembusukan, penggembosan dari dalam. Demak, sebelum Demak, Sultan Rafiuddin terakhir Banten, sampai dibuang oleh penjajah ke Semut, daerah Surabaya. Diteruskan, sebelum itu jauh Demak, setelah wafatnya Sultan Trenggono, pecah, tidak mampu meneruskan bagaimana perjuangan sang ayah yang luar biasa yang terkenal, Sultanul Adil di zaman Adipati Trenggono, Syekh Muhammad Aliuddin dengan gelarnya Adipati Sunan Trenggono. Sebagian warathahnya berebut kursi, berebut waris. Sebagian meninggalkan fatwa-fatwa al-ulama al-awliya pada waktu itu. Siti Syekh Muhammad Ainul Yaqin bin Ishaq, atau lebih terkenal Wali Lanang bin Ibrahim Asmaraqandi,
bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Sultanul Arifin Imam Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Huraydi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein Al-Sikti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Al-Imam Jamaluddin Hussein adalah eyang atau datuk wali 9, seperti diantaranya Al-Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmaro bin Jamaluddin Hussein, Sayyid Ali Al-Murtada Kanjeng Sunan Bedilan bin Ibrahim Asmaro Kondi bin Jamaluddin Hussein, Al-Imam Maulana Syarif Hidayatullah bin Imatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein, Al-Imam Malik Ibrahim Gresik bin Barakat Zainal Abidin bin Jamaluddin Hussein. Tidak terlepas semuanya min ahli bait Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Demikian video ceramah dari beliau yang mulia Maulana Habib Maulvi bin Ali bin Hashim Yahya, di mana di video tadi kita sudah diberikan wawasan ilmu yang luar biasa sekali ya tentang bahaya hoax, tentang bahaya fitnah, di mana akhir-akhir ini dengan adanya hoax dan fitnah, dari demo akhirnya terjadi kerusuhan ya, itu karena hoax dan fitnahnya. Kalau demonya nggak masalah, fitnah kerusuhannya yang menjadi yang luar biasa dampaknya seperti itu. Jangankan seperti itu, kerajaan-kerajaan Islam yang terdahulu pun hancur karena hoax dan fitnah. Mudah-mudahan dengan ini menjadi ilmu untuk kita, untuk bisa kita praktekkan, untuk kita bisa menjaga bareng-bareng bahwa wilayah kita, wilayah Indonesia yang benar harus kita jaga kedamaiannya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan benar-benar kita menjadi generasi emas yang bisa melihat, merasakan majunya bangsa ini seperti itu. Dan dari kami terima kasih yang sudah menyimak atau yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.